Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah percakapan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Ibu Amalia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bener Meriah, dan rekan saya Ibu Mursalina. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati Ibu dalam melakukan proses pelajaran di kelas. Iya Bu. Terus boleh minta waktunya sebentar ya Bu? Bisa Bu. Seperti yang sudah saya sampaikan 2 hari yang lalu mengenai pelaksanaan supervisi akademik yang akan dilakukan. Supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu peningkatan kompetensi dalam mengajar Ibu. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Kira-kira nih Bu, apa yang menjadi harapan Ibu dari pertemuan ini Bu? Harapan saya bisa mengembangkan pengalaman saya untuk proses belajar mengajar Bu. Baik, bagaimana nih Bu perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah Bu, senang bisa dievaluasi sama Ibu sebagai rekan kerja saya, sehingga saya bisa meningkatkan kemampuan saya dan bisa memperbaiki yang seharusnya saya perbaiki Bu. Baik Ibu, kira-kira nih Bu, hal apa atau kompetensi apa ini Bu yang ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan yaitu Bu, kompetensi mengenai kebutuhan belajar murid yang beragam sehingga tujuan pembelajarannya nanti saya bisa tercapai Bu. Baik Bu, bagus sekali ya Bu. Untuk pelaksanaan supervisi nanti, tujuan pembelajaran apa yang hendak ingin Ibu capai? Tujuan belajar saya Bu, agar siswa nanti bisa menjumlahkan dan mengurangkan pecahan bilangan pecahan Bu. Baik Ibu. Mengenai persiapan nanti, apakah Ibu sudah menyusun rencana dan strateginya? Sudah Bu. Strategi dan rencana apa saja sih yang sudah Ibu siapkan? Yang saya sudah siapkan Bu, PPT, video, lembar kerja, dan nanti saya akan membuat strategi belajar berkelompok Bu. Baik, bagus sekali ya Bu. Jadi nih Bu, kapan waktunya akan Ibu laksanakan supervisi nanti? Besok bisa Bu. Wah, besok ya Bu ya? Iya Bu. Kalau begitu boleh ya besok saya mendampingi Ibu dalam mengajar dalam kelas nanti? Boleh Bu. Baik, kalau begitu terima kasih nih Bu atas waktunya hari ini dan telah memberikan saya beberapa informasi terkait pelaksanaan supervisi besok. Sama-sama Bu. Kalau begitu saya mohon izin dulu ya Bu. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Istirahat. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan berdoa ya agar pembelajaran kita mendapat berkah. Nah, ketua kelasnya coba pimpin Nak kawan-kawannya untuk berdoa di depan kelas. Andra coba Nak. Ya. Ya, silakan anak-anak kami angkat tangannya.
Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu nah. Ada hari ini yang tidak datang? Hadir semua ya, baik. Apa kabar anak-anak Ibu semua hari ini? Baik. Udah sarapan? Udah siap untuk belajar ya. Nah, hari ini ada nggak kawan kita yang nggak datang, nak? Alhamdulillah hari ini anak-anak Ibu sehat semua, bisa sekolah hari ini ya. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang apa, nak, yang kita pelajari minggu yang lalu? Iya, bagus, tentang pecahan. Ada yang ingat masih apa itu pecahan? Iya, apa, nak, pecahan? Pecahan adalah menyatakan bagian dari keseluruhan. Iya, bagus, masih ingat ya. Kemudian ada yang masih ingat bentuk pecahan itu apa, nak? Siapa yang bisa? Iya, coba Andra, nak. A per B, Bu. Iya, bagus. A per B. Berarti anak Ibu masih ingat pelajaran minggu yang lalu ya. Yang A-nya itu disebut dengan apa, nak? Pembilang. Pembilang, bagus. Sebelah sini B-nya disebut dengan apa, nak? Penyebut. Iya, bagus. Nah, sekarang kita karena anak kami masih ingat dan sudah paham minggu yang lalu, sekarang Ibu akan lanjutkan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan ya. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini yang pertama bertujuan agar kita dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dengan tepat. Yang kedua, kita bisa menyelesaikan masalah yang terkait dengan pecahan dalam kehidupan. Nah, kalau kita menjadi barista, nah, untuk menciptakan kopi yang nikmat itu, kita harus tahu takarannya, nggak asal-asal ya. Jadi misalnya gulanya 1,5 sendok. Kemudian kopinya misalnya 2/3 sendok, biar bisa menjadikan cita rasa yang nikmat. Jadi kita harus tahu takarannya ya. Kemudian misalnya kita menjadi insinyur bangunan ya. Nah, kita harus tahu takarannya. Misalnya semennya harus sekian kotak ya. Kemudian airnya sekian, pasirnya sekian. Kita harus tahu takarannya agar bangunannya biar bisa kokoh sehari-hari. Kayak itu. Tangannya diginikan, nak. Tangannya diginikan sama kawannya. Yang sebelah kanan bilangan ganjil, yang sebelah kiri bilangan genap. Ini ganjil, ini genap ya. Ini ganjil dan ini genap. Ya, kayak ini. Jadi kalau Ibu bilang ganjil, tepuk tangan yang ganjil ya. Yang genap memukul yang ganjil, kayak gitu. Kalau Ibu bilang genap, berarti yang ganjil memukul yang genap ya. Udah nak. Udah Ibu ulang ya instruksinya. Yang mana ganjil tunjuk tangan. Yang ganjil tunjuk tangan. Iya, yang sebelah kanan ganjil, itu ganjil nak. Yang sebelah kiri genap. Yang genap tunjuk tangan nak. Tunjuk tengah, iya. Kalau Ibu bilang ganjil, tepuk kawannya yang ganjil kayak itu ya. Ditangkap tangannya kawan yang ganjil. Paham? Kalau Ibu bilang genap, berarti tangan yang genap yang dipukul. Kalau misalnya ketangkap, berarti dia salah ya. Udah. 1, 2, 3. Genap. Ya, siapa yang kena tadi? Ayo. Siapa yang kena? Dah. Sekali lagi. Ganjil. Iya. Genap. Iya. Lagi-lagi. Ganjil. Iya. Genap. Iya, udah. Silakan duduk anak-anak Ibu semua. Sekarang silakan presentasi anak Ibu, siapa duluan yang maju ke depan. Coba anak kami. Ya, ini aja ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan soal nomor 1. Iya. Ibu Rani membeli 2 ekor ayam. 1 ekor ayam beratnya 1
Ini aja. Ibu Rani membeli 2 ekor ayam. 1 ekor ayam beratnya 1,1/4 kilogram. Dan 1 ekor ayam lainnya beratnya 2,3/4 kilogram. Berapa berat kedua ayam tersebut? Jawabannya adalah Jawabannya adalah 3 tambah 4 per. kan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan jawaban soal nomor 2. Iya. Terus kita memberi 1 kilogram goreng. Kebetulan jawaban tersebut 4. Dan jawaban yang bisa hanya dijual 1,2 kilogram. Berapa kilogram minyak goreng yang tersisa? Iya. Jawabannya 3 ditambah 4 per 4 sama dengan 3 tambah 1 sama 4. Iya, kasih tepuk tangan tuh kawannya. Iya. Nah, tepuk semangat dulu ini pelihara seluruh semua. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Regu 1, kelompok 1 kita kasih nilai 80. Tepuk tangan. Kelompok 2 kita kasih nilai 70. Tepuk tangan. Kelompok 3 kita kasih nilai 100. Tepuk tangan. Ya. Jadi yang mendapatkan nilai terbaik hari ini adalah kelompok 3. Ya, nanti Ibu akan memberikan reward untuk kelompok 3 ya. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita ya hari ini, Nak? Untuk pelajaran hari ini? Iya, silakan, Nak. Kesimpulannya adalah 1. Disamakan penyebutnya. Iya. 2. Sebelum kita akhiri, Ibu akan membagikan lembar refleksi kita untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan diisi dan dikumpulkan lagi sama Ibu. Selesai, mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan sama Ibu di kantor ya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak Ibu guru hebat? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Jumpa kembali dengan saya Amalia SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Bener Meriah. Di sini kita sudah ada tamu spesial yaitu Ibu Susana. Terima kasih Bu atas kedatangannya dan waktunya. Sama-sama Bu. Dan juga kita mempunyai tamu spesial juga kedatangan yaitu Bapak Pengajar kita, Bapak Samrasyah. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih nih sebelumnya Pak sudah menemani kami dalam acara supervisi akademik. Di sini kita sudah melakukan tahapan seperti kemarin ya Ibu. Sudah melakukan pra-observasi dan observasi di mana hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang sudah Ibu lakukan waktu observasi kemarin. Baik ya Bu, siap ya Bu. Adapun tujuan kita adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, untuk yang pertama Ibu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu pada saat di kelas kemarin melakukan observasi? Bisakah Ibu ceritakan? Saya juga merasa lega walaupun awal-awalnya tak gugup, tapi alhamdulillah semua berjalan sesuai yang direncanakan. Alhamdulillah ya Bu, Ibu awalnya agak gugup ya Bu, agak grogi ya, tapi lama-kelamaan Ibu sudah terbiasa ya Bu dan berjalan lancar. Baik nih Bu, selanjutnya bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi harapan Ibu yang ingin Ibu capai dalam percakapan hari ini Bu? Harapan saya Bu, bagaimana saya mengetahui apakah saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan tepat atau bagaimana pembelajaran yang sebaiknya berdiferensiasi. Baik ya, jadi Ibu ingin mengetahui apakah pembelajaran yang Ibu lakukan
sudah pembelajaran berdiferensiasi nih Bu? Udah Bu, karena saya sudah melakukan berbagai macam konten, kemudian saya sudah melakukan berbagai macam kegiatan, dan saya rasa sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Dan anak-anak juga presentasinya sudah lebih baik, walaupun masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan tugasnya Bu. Baik, berarti anak-anak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan anak-anak juga sudah banyak konten-konten yang dilakukan, tapi ada yang belum selesai ya Bu, tugasnya ya. Menurut cerita Ibu nih, anak-anak kan belum menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Kira-kira mengapa Ibu? Dan apa sih Bu yang menjadi kendala? Ini sempat saya tanyakan kan Bu kepada siswanya kenapa tugasnya belum selesai. Jawaban anak-anak mereka masih kurang pede Bu, terus masih agak gugup dan malu untuk maju ke depan katanya Bu. Oh, baik, jadi anak-anak kurang pede, gugup dan malu maju ke depan. Jadi mereka malu ya Bu. Lalu selanjutnya langkah apa sih Bu yang Ibu ambil untuk anak-anak itu tidak merasa malu mempresentasikan kelompoknya di depan? Saya akan mencoba dan berusaha untuk mengirim video kepada anak-anak bagaimana cara mengirim presentasi siswa dengan cara membuat video dan mengunggahnya di YouTube. Jadi anak-anak bisa tampil tanpa di depan orang banyak dan mereka merasa nggak malu lagi Bu. Jadi Ibu akan nanti berusaha mengajak anak-anak untuk tampil lewat video ya Bu. Jadi tidak langsung tampil di depan kelas sehingga anak-anak tidak merasa malu lagi ya Bu. Baik, kalau begitu kapan Ibu rencana Ibu lakukan seperti itu dan agar siswa tadi dapat merekam dan mengunggah tugasnya? Rencananya untuk pulang sekolah nanti saya akan mengajak anak-anak berdiskusi, mengarahkan mereka, membimbing mereka bagaimana cara membuatnya, dan secepatnya saya nanti menyuruh anak-anak juga mengirimkan videonya Bu. Baik, jadi sepulang sekolah ya Bu, Ibu akan sepulang sekolah jumpa dengan anak-anak, akan mensosialisasikan dan mendiskusikan sama anak-anak ya Bu, agar mereka dapat mengunggah tugasnya. Baik Bu, sekarang yang menjadi tolak ukur dari yang Ibu lakukan keberhasilan rencana ini apa? Kalau untuk saya, siswa bisa mengumpulkan semua tugasnya walaupun dalam bentuk yang beragam. Jadi mereka bisa menyelesaikan tugasnya yang diberikan. Baik, berarti tolak ukurnya siswa dapat mengumpulkan tugasnya ya, jadi sehingga mereka mampu menyelesaikan tugasnya. Berarti itu dianggap sudah berhasil ya Bu. Kalau dilihat nih Bu, dari skala angka 1 sampai 10, menurut Ibu nih, Ibu sekarang sudah berada di angka berapa ya Bu? Untuk sementara sepertinya masih di angka 7 masih Bu. Oh, Ibu sudah berada di angka 7 ya dalam melakukan pembelajaran diferensiasi ini ya. Sudah cukup bagus ya Bu. Kira-kira nih Bu ke depannya lalu Ibu nanti ingin di angka berapa ya Bu? Insya Allah nanti bisa sampai angka 9 dan 10. Insya Allah Bu ya, angka 9 atau angka 10. Saya doakan semoga nanti bisa sampai di angka tersebut. Baik nih Bu, ada nggak Bu orang yang bisa mengingatkan Ibu dalam menjaga komitmen mengenai hal-hal yang Ibu lakukan nanti Bu? Ada seperti rekan-rekan sejawat saya, seperti wakil kurikulum, dan nanti kalau misalnya ada yang kurang paham nanti saya bisa berikan kembali kepada Ibu. Jadi anak-anak sejawat kurikulum itu akan mengingatkan Ibu ya tugas-tugas yang apa yang ingin Ibu lakukan ya. Baik, bagus sekali tuh Bu, saya sangat mendukung sama Ibu. Selanjutnya nih Bu, terima kasih banyak atas waktunya dan pengalamannya. Alhamdulillah dari percakapan kita Ibu sudah dapat menemukan jalan keluar solusi dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan dan Ibu rencanakan. Semoga berjalan lancar. Saya harapkan insya Allah nanti kalau kedepannya ada apa-apa nanti bisa Ibu diskusikan kembali dengan saya. Insya Allah kalau memang saya bisa bantu, saya bantu. Kalau begitu terima kasih Bu. Percakapan kita sudah selesai. Selanjutnya mari kita dengarkan umpan balik atau tanggapan dari Bapak Safwansyah sebagai pengajar praktik mengenai kegiatan pasca observasi kita hari ini. Silakan Bapak. Terima kasih untuk Bapak Dia, Bu Selina yang hari ini sudah melakukan praktik coaching yang berhubungan dengan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh Bu Selina. Jadi saya menilai dari hasil praktek
intinya di dalam praktek coaching ini yang jangan sampai kita lupakan yaitu dari prinsip coaching itu sendiri. Kalian sudah kita bahas di OK kemarin ada 3, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kalau dari prinsip coaching ini umpamanya dari kriteria di kemitraan ini di kriterianya, jadi tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat. Intinya sebenarnya yang membutuhkan coaching ini adalah untuk Mustalina sebagai rekan sejawat. Nah, dari observasi dia sudah menemukan area pengembangan dirinya, mana yang mau dikembangkan. Lalu Bu Mustalina memutuskan untuk mencari Bu Amel untuk menceritakan, dan Bu Amel di sini menggali. Jadi intinya di sini antara Bu Amel dengan Bu Mustalina itu dalam prinsip coaching itu dia setara. Tidak ada yang lebih senior, tidak ada yang lebih pandai, nggak ada. Jadi setara. Kalau kita setara, biasanya kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu itu lebih mudah daripada kita menganggap dia lebih tinggi dari kita dari segi jabatan dan lain sebagainya. Kemudian di sini ini kan tele coaching, berarti sebagai coachnya Bu Amel, sebagai coachnya Bu Mustalina. Nah, di sini coach tidak boleh menggurui. Dari tadi percakapan saya tidak mendengar dan melihat bahwa Bu Amel menggurui Bu Mustalina. Artinya tidak harus seperti ini, tidak harus seperti ini. Dia mengalir seperti apa? Jadi di sini intinya Bu Mustalina bukan meminta solusi kepada Bu Amel, tapi Bu Mustalina berdasarkan penggalian arahan dari Bu Amel maupun berbagi pengalaman dari Bu Mustalina menemukan solusinya sendiri. Itu prinsip dari coaching, beda dia dengan mentor. Kemudian proses kreatif di sini percakapan dua arah dan rekan sejawat lebih banyak berbicara. Jadi seperti tadi kan Bu Mustalina yang lebih banyak, Bu Amel hanya menggali saja, mengarahkan saja, dan kita lebih banyak bercerita istilahnya. Kemudian mendengar, mengulang, merangkum pendapat dari rekan sejawat dan bertanya. Di sini terus Bu Amel bertanya. Ini pertanyaan digunakan bukan pertanyaan yang gali. Intinya dari pertanyaan itu bisa kita gali potensinya, bukan siapa namanya Bu, ada rumah kan tidak kita gali. Ini dalam coaching seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi Bu Mustalina nih. Percakapan menghasilkan tindak lanjut yang konkret. Bagaimana terus ke depannya? Kan nggak ada artinya setelah kita melakukan coaching, karena tidak ada tindak lanjut ke depannya. Itu kan sia-sia. Ibu sudah bisa langsung menangkap kata kuncinya, kemudian Ibu gali, umpamanya tadi dari pembelajaran berdiferensiasi, Ibu lanjutkan. Di situ anak-anak belum selesai. Kenapa belum selesai? Mungkin dia memang belum memahami pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten yang mungkin belum memahami di situnya, sehingga tugas pun tidak langsung siap langsung dikumpulkan. Ibu Mustalina di sini tadi punya solusi bahwa akan memberikan video ya bagaimana cara membuat. Jadi itu sudah bagus, dan tadi komitmennya juga sudah ada, kapan pelaksanaannya tadi sudah ada. Jadi intinya saya lihat dari praktik coaching yang dilakukan Ibu Amelia terhadap Bu Mustalina sudah cukup bagus. Mungkin itu saja yang dari saya sebagai masukan ke depan. Dengan seiring berjalannya waktu kita banyak belajar lagi, baik Bu Amel maupun Bu Mustalina, bahkan Bu Mustalina nanti juga bisa coaching rekan-rekan yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas tanggapan dan penjelasannya kepada Bapak Safwan. Menjadi ilmu dan pelajaran tambahan bagi kami. Alhamdulillah sudah dengan selesainya kegiatan hari ini yang sudah kita lalui seperti observasi dan pasca observasi sudah kita lakukan secara bertahap ya Bu Mustalina. Alhamdulillah semuanya sudah selesai kegiatan coaching dalam supervisi akademik hari ini. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya dan kehadirannya. Saya ucapkan